Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jadi, di video kali ini aku mau membahas tentang serial killernya Ted Bundy. Siapa itu Ted Bundy? Jadi, Ted Bundy merupakan psikopat asal Amerika Serikat yang viral pada tahun 1970-an karena dia telah membunuh 36 wanita muda yang dia culik, kemudian dia pukuli, dia perkosa, dan dia bunuh guys. Selain itu, dia juga nekrofilia, yaitu penyuka mayat. Alhasil, setelah dia membunuh korbannya, mayat-mayat itu diperkosa olehnya. Tapi, sebelum aku ngebahas tentang kasus kriminal yang dilakukan oleh Ted Bundy ini, aku mau ngasih tahu dulu ke kalian kisah masa kecil Ted Bundy. Yuk langsung aja kita bahas. Jadi guys, Ted Bundy atau Theodore Robert Cowell ini lahir di Burlington, Vermont, Amerika Serikat pada tanggal 24 November 1946. Ibunya bernama Eleanor Louise Cowell dan bapaknya bernama Jack Worthington. Si Ted ini adalah anak di luar hasil pernikahan. Jadi untuk menghindari rasa malu dari lingkungan sekitarnya, alhasil ketika dia berusia 3 tahun, si Ted ini diadopsi oleh nenek dan kakek dari pihak ibunya. Ted ini sangat dekat dengan nenek dan kakeknya guys. Dia sangat menghormati mereka. Neneknya ini dikenal sebagai perempuan yang pemalu dan juga lembut, sedangkan kakeknya ini orang yang sangat kasar dan juga fanatik, bahkan suka memukuli neneknya. Tapi si Ted ini deket guys sama kakeknya itu. Alhasil ya mungkin karena didikannya salah dari kecil, jadi si Ted menjadi psikopat seperti ini. Yang gak aneh sih gitu. Bibit-bibit psikopat dari si Ted Bundy ini sudah terlihat sedari dia kecil. Salah satu contohnya itu terjadi kepada tantenya yang bernama Julia. Ketika tantenya ini sedang tidur siang dan dia terbangun, tiba-tiba dia sangat kaget karena di sekeliling badannya itu banyak banget pisau dapur, dan di sebelah dia itu ada si Ted Bundy sedang tersenyum melihat dia yang dikelilingi pisau-pisau itu. Kan serem banget gak sih? Jadi itu nggak lazim dilakukan oleh anak-anak kecil seusia Ted saat itu guys. Jadi emang udah kelihatan sih bakat-bakat psikopatnya. Selain itu, ketika masa remaja, si Ted juga berbeda sama teman-temannya yang lain. Jadi dia pernah melakukan tindakan kriminal, yaitu dia pernah mencuri mobil dan juga melakukan perampokan guys. Tapi waktu itu nggak dipenjara nih, soalnya hukum di Amerika pada saat itu nggak perbolehkan anak di bawah umur untuk dipenjara. Jadi si Ted bebas gitu aja tanpa rasa bersalah dan juga tanpa ada pelajaran sama sekali biar dia jerak. Waktu dia memasuki masa SMA, si Ted ini sosiopat guys. Kenapa sosiopat? Karena dia ini kesulitan berkomunikasi atau berteman dengan orang lain atau teman-temannya. Dia menjadi orang yang penutup banget, walaupun sebenarnya dia ganteng guys. Dia ganteng dan banyak disukain sama teman-teman cewek di sekolahnya pada saat itu. Ketika dia sudah lulus SMA, dia kuliah di University of Washington. Saat itu dia bertemu dengan pacarnya yang bernama Stephanie Brooks. Mereka ini pacaran pada tahun 1967. Setelah 1 tahun berselang, mereka putus karena si Stephanie ini memutuskan si Ted secara sepihak gitu aja tanpa alasan yang jelas. Kemudian dia pergi ke California untuk tinggal di rumah orang tuanya. Jadi si Ted diputusin gitu aja nih tanpa sebab. Dari situlah si Ted makin menjadi-jadi. Singkat cerita, itulah masa kecil dari Ted Bundy. Jadi bisa kita tahu bahwa si Ted ini bakat-bakat psikopat ini udah kelihatan dari zaman kecil, dan semakin dia dewasa ternyata semakin parah. Jadi guys, Ted Bundy ini ngebunuh korbannya bukan cuma di satu tempat aja, tapi ada di beberapa tempat. Salah satunya yaitu ada di Washington, Oregon, di Utah, dan juga di Colorado. Korban pertama yang dia bunuh yaitu bernama Karen Sparks yang berusia 18 tahun di Washington, Oregon. Saat itu, si Karen ini sedang tidur di dalam kamarnya. Kemudian si Ted membobol kamarnya dan masuk ke dalam. Setelah itu dia langsung memukuli si Karen. Kemudian dia memperkosa si Karen dan meninggalkannya begitu saja guys. Tapi alhamdulillahnya si Karen ini nggak meninggal. Dia masih hidup. Cuma cacat total karena lukanya yang sangat parah. Alhasil si Ted gagal ngebunuh si Karen. Nggak puas di situ aja, si Ted ini ngebunuh orang lain lagi nih di Washington, Oregon juga, yang bernama Linda Ann Healy yang berusia 21 tahun pada saat itu. Kejadiannya hampir mirip nih sama si Karen. Jadi si Linda sedang tidur di kamar ruang bawah tanahnya, kemudian si Ted masuk ke dalamnya, sama nih memukuli si Linda juga. Dia memperkosanya dan dia berhasil ngebunuh si Linda ini guys. Nah, masih di tempat yang sama nih, masih di Washington, Oregon, ada juga yang dia bunuh, yaitu Donna Gail Manson yang berusia 19 tahun pada saat itu.
itu. Jadi si Donna ini merupakan mahasiswi dari Evergreen State College Olympus yang hilang atau diculik ketika dia keluar dari asramanya untuk menonton konser jazz bersama teman-temannya guys. Jadi belum sampai ke konser jazz, dia diculik dulu sama si Ted. Setelah itu sama kayak korban-korban sebelumnya, dia dipukuli, dia diperkosa dan dibunuh. Nah, masih di Washington juga, ada lagi yang si Ted bunuh, yaitu Susan Ellen Rancourt yang saat itu berusia 18 tahun. Jadi si Susan ini hilang ketika dia ingin masuk ke dalam kamarnya. Dia diculik di situ, kemudian ya sama seperti korban-korban sebelumnya, dia dibunuh juga dan diperkosa juga guys. Nggak cukup sampai di situ, korban lainnya yaitu Roberta Kathleen Parks yang saat itu berusia 18 tahun. Si Roberta ini hilang ketika dia meninggalkan asramanya di Oregon State University untuk minum kopi bersama teman-temannya. Sama, dia diculik juga oleh si Ted dan dibunuh juga. Mayat mereka ditemukan di sebuah situs, yaitu situs Tyler Mountain, Amerika Serikat. Jadi tinggal sisa kerangka aja pas ditemukan. Nah, selanjutnya ada 2 korban lagi yang bikin aku greget, aku gemes banget. Karena apa? Karena 2 korban ini diculik dalam waktu yang bersamaan guys. Mereka berdua ini diculik di hari yang sama, cuma selang 4 jam aja. Dan salah satu dari mereka ini diculik untuk menonton salah satu korban lainnya dibunuh di depannya guys. Ngeri banget guys. Kalian bayangin salah satu dari mereka yang suruh nonton adegan pembunuhan di depan muka kalian sendiri dan akhirnya kalian mati juga. Kan serem banget. Nah, 2 korban ini bernama Janice Ann Ott yang berusia 23 tahun dan korban yang kedua setelah Janice Ann Ott ini bernama Denise Mary Naslund yang berusia 18 tahun. Aku nggak tahu salah satu dari mereka itu siapa yang disuruh nonton aksi pembunuhannya si Ted ini. Cuma salah satu dari mereka disuruh nonton kejadian keji itu. Bahkan akhirnya dibunuh juga. Nah, mereka ini diculik di tempat yang sama, yaitu di Danau Sammamish, Washington, Oregon. Itu baru kasus yang terjadi di Washington, Oregon aja guys. Masih banyak lagi kasus pembunuhan lain yang dilakukan oleh si Ted ini di tempat lain. Salah satunya itu di Utah. Nah, aku mau ngebahas juga nih tentang kasus-kasus pembunuhan yang terjadi di Utah ini, korbannya ada siapa aja. Nah, korban selanjutnya di Utah yang dibunuh oleh si Ted Bundy ini, yang pertama ada Nancy Wilcox yang berusia 16 tahun pada saat itu. Dia diculik di Holiday, kemudian dia dicekik, dibunuh juga sama diperkosa juga guys. Dan mayatnya ditemukan di Taman Nasional Capitol Reef, tapi setelah dicari oleh kepolisian pada saat itu, mayatnya nggak ditemukan. Jadi sampai sekarang mayat si Nancy ini hilang. Nggak tahu deh itu kemana mayatnya. Entah si Ted lupa nguburnya di mana karena mungkin udah terlalu banyak, entah gimana, tapi mayatnya nggak ditemuin. Korban yang kedua di Utah, ini yang keji juga guys. Ada 2 orang yang diperlakukan sama oleh si Ted ini. Korbannya ini bernama Melissa Ann Smith yang berusia 17 tahun. Si Melissa ini merupakan anak dari kepala polisi Midvale yang saat itu diculik ketika dia pulang dari kedai pizza. Nah, mayatnya si Melissa ini ditemukan setelah 8 hari kemudian oleh para pendaki yang berada di sekitar gunung sekitar rumahnya. Para pendaki menemukan mayatnya dalam keadaan telanjang bulat guys. Jadi kalian pikir apa yang dilakukan si Ted kepada mayatnya si Melissa ini sampai meninggalkan mayatnya dalam keadaan seperti itu di pegunungan. Selang berapa lama dari si Melissa meninggal, kemudian terjadi lagi kasus pembunuhan lainnya yang terjadi pada Laura Ann Ames yang sama-sama berusia 17 tahun pada saat itu. Nah, ini kasusnya sama nih, mirip sama si Melissa. Jadi si Laura ini sama-sama diculik, kemudian mayatnya sama-sama ditemukan di tempat yang sama dengan mayat Melissa ini ditemukan dalam keadaan yang sama juga. Jadi dalam kondisi telanjang bulat pada saat itu. Sama mayatnya ditemukan oleh para pendaki yang sedang menaiki gunung, tepatnya di American Fork Canyon. Setelah hasil dari otopsi mereka berdua ini keluar, polisi menyimpulkan bahwa mereka berdua ini sama-sama diculik, dipukuli, bertubi-tubi, diperkosa, disodomi, dan setelah mereka meninggal, kalian tahu apa yang dilakuin si Ted? Si Ted ini memperkosa mayat dari 2 orang ini guys. Astagfirullahaladzim. Biadab banget emang si Ted ini, ya ampun. Dia itu nekrofilia guys, jadi dia penyuka mayat. Alhasil dia memperlakukan korbannya sekeji itu.
nggak selesai sampai di situ aja. Si Ted melakukan aksinya lagi. Dia nih melakukan penculikan lagi nih pada Cheryl Darange yang saat itu berusia 18 tahun di Murray. Jadi si Cheryl ini diculik di Murray oleh si Ted. Tapi ketika si Ted ini membawanya ke dalam mobil, si Cheryl ini berhasil meloloskan diri. Alhamdulillah. Jadi si Cheryl ini langsung lapor ke polisi saat itu atas percobaan penculikan kepada dirinya. Kalian tahu apa yang terjadi ketika polisi menyelidiki runtutan kasus pembunuhan berantai itu? Ternyata setelah polisi menanyakan beberapa saksi mata yang melihat para korbannya ini sehari sebelum mereka hilang, itu memiliki satu kesamaan. Apa aja? Jadi gini, masyarakat yang melihat itu berkata bahwa para korbannya ini sehari sebelum mereka hilang bertemu dengan laki-laki berambut coklat membawa mobil dan tangannya itu memakai crutch atau gips dan kakinya itu pincang guys. Jadi kayak orang yang butuh pertolongan gitu. Nah setelah itu mereka hilang. Semua saksi mata bilang bahwa mereka melihat orang yang sama bertemu dengan para korban tersebut sebelum mereka hilang atau diculik. Akhirnya polisi curiga. Nah mulai dari situ polisi mulai mendalami kasus ini. Oh ya, aku mau ngasih tahu kalau runtutan kasus pembunuhan yang dilakukan di Washington dan Utah ini terjadi pada tahun 1974 ya guys. Nah nggak berhenti sampai di situ aja nih. Kebiadaban si Ted ini lanjut ke daerah lain, yaitu di Colorado pada tahun 1975. Jadi si Ted ini ngebunuh orang tiap bulan, bahkan ada yang satu hari yang sama kan seperti yang aku jelasin. Ngeri banget gak sih? Kasus pembunuhan di Colorado ini sampai sekarang korban-korbannya nggak ditemukan sama sekali guys. Jadi mayat korbannya hilang gitu aja, nggak ada yang ditemukan sama sekali. Korban-korban tersebut yaitu Karen Ellen Campbell yang berusia 23 tahun pada saat itu. Dia diculik ketika dia menuju ke lorong rumahnya. Korban lainnya yaitu Julie Cunningham yang saat itu berusia 26 tahun. Si Julie juga sama, diculik ketika dia ingin pergi ke bar daerah Colorado. Dia diculik juga oleh si Ted dengan modus yang sama. Nah, korban selanjutnya lagi nih, ini yang menurut aku keji sih. Itu terjadi pada Dennis Lynn Olferson yang berusia 25 tahun. Saat itu si Dennis sedang mengendarai sepedanya untuk menuju ke rumah orang tuanya dan dia diculik oleh si Ted, kemudian memperkosanya, membunuhnya lagi, kemudian memperkosa mayatnya. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Mayatnya dipotong-potong guys. Setelah itu mayatnya dibuang ke sungai dan sampai sekarang mayatnya tidak ditemukan. Nggak berhenti sampai di situ aja guys, kekejian si Ted ini. Di tempat yang sama, yaitu di Colorado, dia ngebunuh Lynette Dawn Culver yang berusia 12 tahun. Anak 12 tahun guys, diculik sama si Ted ketika dia sedang di sekolahnya, yaitu di SMP Alameda Pocket Tahoe di Idaho, Colorado. Nggak sampai di situ aja, dia dibunuh juga. Korban selanjutnya ada Susan Curtis yang berusia 15 tahun yang hilang selama konferensi remaja di Universitas Brigham Young. Nah, beberapa mayat yang aku sebutin tadi itu sampai sekarang mayatnya nggak ada yang ditemuin sama sekali guys. Padahal si Ted udah ngasih tau tempat dia mengubur mereka itu di mana, tapi sampai sekarang nggak ditemuin sama polisi. Walaupun udah diselidiki sampai sedemikian rupa. Nah, kalian tahu kan kasus Cheryl Darange yang terjadi di Utah itu? Selamat nih, si Cheryl kan selamat. Dia kan melaporkan ke polisi. Akhirnya polisi ini curiga nih dengan si Ted karena kan udah ada saksi matanya nih dari kasus pembunuhan yang hampir ditimpa oleh si Cheryl ini. Akhirnya polisi menyelidiki si Ted. Polisi memanggil si Ted pada tahun 1975 setelah kasus-kasus yang terjadi di Colorado itu. Si Ted dipanggil polisi, kemudian mobilnya yang dia pakai untuk menculik orang-orang tersebut diperiksa, digeledah, dan kalian tahu apa yang ada di dalam mobilnya? Banyak banget alat-alat yang gak lazim, lengkap banget. Salah satunya ada masker, ada sarung tangan, ada tali, dan masih banyak lagi yang ditemukan oleh kepolisian pada saat itu. Polisi makin curiga nih guys. Karena kasus yang dilaporkan oleh si Cheryl ini, si Ted ini dihukum selama 1-15 tahun pada saat itu karena percobaan penculikan kepada si Cheryl ini. Terus si Ted di penjara nih, tapi si Ted ini kabur dari penjara pada tahun 1977 dan 1978. Jadi si Ted ini kabur dari penjara sebanyak 2 kali guys. Nah, waktu pertama kabur ini dia meloncat dari jendela penjara, kemudian dia kabur, dan 8 hari kemudian dia ditangkap guys. Tapi nggak berhenti sampai di situ aja nih. Si Ted mikir keras untuk kabur lagi, gimana caranya nih untuk kabur. Akhirnya dia katanya dia ngumpulin uang selama 6 bulan untuk beli alat
biar ngegergaji sel itu loh, sel di tahanan itu biar digergaji, biar bisa dia potong. Alhasil pada Desember tahun 1977 aksi percobaan kabur ini berhasil guys. Jadi si Ted ini kabur dari celah-celah atas sel dengan memotongnya. Dia keluar dan lumayan lama nih kaburnya, dia jadi buronan lumayan lama setelah ini. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah si Ted ini kabur dari penjara? Dia ngebunuh orang lagi di Florida. Dia pergi ke Florida nih, tapi nggak selesai sampai di situ aja, nggak insaf gitu aja, nggak. Dia ngebunuh orang lagi guys, ngebunuh orang lagi. Si Ted ini datang ke rumah akademi Chi Omega, dan di dalam rumah akademi tersebut ada 4 orang mahasiswa yang sedang tertidur. 2 orang yang lainnya bisa selamat dari Ted karena kabur, sedangkan 2 yang lainnya meninggal dunia karena dibunuh si Ted. Mereka berdua bernama Lizzie Levy dan Bowman. Caranya sama kayak yang lainnya. Mereka dipukuli hingga mati, diperkosa juga lah tuh. Terus habis itu mayatnya ya seperti biasa diperkosa juga. Karena ada 2 orang yang kabur. Akhirnya 2 orang yang kabur ini ngelaporin nih langsung ke kepolisian yang ada di Florida. Terus habis itu diincar lagi nih si Ted, jadi buronan lagi nih. Nah, dalam masa buronan itu si Ted nggak sadar juga guys. Jadi dia ngebunuh anak kecil yang bernama Kimberly Leach yang saat itu berusia 12 tahun. Jadi si Kimberly ini diculik ketika dia sedang di sekolahnya, yaitu di Lake City, Florida. Setelah dicari, mayatnya akhirnya ditemukan di Sungai Suwannee, Florida. Pembunuhan si Kimberly Leach ini merupakan pembunuhan terakhir yang dilakukan oleh si Ted guys. Jadi alhamdulillah si Ted ini tertangkap pada tahun 1979 dan 1980. Si Ted Bundy ini menerima 2 kali pengadilan hukuman mati. Waktu tahun 1979 si Ted menerima hukuman mati karena telah membunuh Bowman dan juga Levy yang merupakan mahasiswi dari Chi Omega. Sedangkan pada tahun 1980 dia mendapatkan hukuman mati karena telah membunuh Kimberly Leach. Oh iya, dan satu lagi aku mau ngasih tahu, katanya sebelum eksekusi Ted Bundy itu ngasih tahu kalau modusnya dia dalam melancarkan aksinya ini yaitu mereka dimintai tolong oleh si Ted untuk membantunya karena si Ted ini kan pincang tuh, kakinya pincang, tangannya digips, jadi kayak yang lemah banget gitu. Dia minta tolong untuk mengambil sesuatu di dalam mobilnya si Ted. Setelah para korban masuk ke dalam mobilnya, korban ini dipukul kepalanya guys, jadi pingsan tuh. Nah, setelah para korbannya ini pingsan, si Ted memborgol korbannya sampai mereka nggak bisa bergerak, terus dibawanya ke tempat yang sepi, dia perkosa, dia bunuh. Bahkan ada kan yang dipotong-potong segala itu mayatnya. Terus abis itu dia perkosa lagi mayatnya, dan baru dia kubur mayatnya di suatu tempat. Jadi setelah melalui serangkaian kasus hukum yang panjang, akhirnya si Ted ini dieksekusi pada tahun 1989 di penjara negara bagian Florida dengan menggunakan kursi listrik guys. Dan setelah itu tubuhnya dikremasi di Gainesville dan abunya ditaburkan di pegunungan tempat dia membunuh para korbannya saat pertama kali itu. Itulah kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh si Ted Bundy ini. Menurut aku sih biadab banget ya guys. Dia pembunuh yang benar-benar berhati dingin dan gak punya hati, gak punya perasaan banget. Dia ngebunuh orang dengan sangat keji, seperti membunuh hewan. Menurut aku sih itu benar-benar nggak manusiawi. Kayaknya dia bukan manusia deh guys. Karena kalau emang dia manusia, jangan kan ngebunuh manusia, yang ngebunuh hewan aja kita nggak tega nggak sih? Semoga dari kasusnya si Ted ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan mudah percaya dengan orang lain, apalagi orang yang baru dikenal, karena itu berbahaya banget dan kita nggak tahu hati orang itu kayak gimana guys. Isi pikiran orang kayak gimana, walaupun mungkin orang terdekat nggak ada yang tahu. Jadi harus hati-hati, jaga diri kita baik-baik, karena ternyata Ted Bundy yang berwajah rupawan dan gak ada muka-muka kriminal gitu aja, dia bisa menjadi psikopat yang membunuh banyak sekali korban guys. Mungkin yang aku sebutin tadi itu korbannya hanya sebagian ya guys, jadi mungkin di luar masih banyak korban lainnya yang belum diketahui. Ya, sekian video kali ini guys, semoga kalian suka dan semoga bisa mendapatkan informasi dan juga pelajaran dari kisah yang aku sampaikan hari ini. Kalau kalian suka boleh like dan jangan lupa subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan info kalau aku update video-video yang lainnya. See you, bye.